Battle fishing di perairan Pugar sudah berhasil menaikkan beragam jenis ikan dengan ukuran yang hampir sama. Waktu battle yang masih panjang membuat kedua tim cukup optimis untuk mendapatkan ikan berukuran besar. Bukan tidak mungkin kejutan akan kita dapatkan pada akhir battle nanti. Mancing Mania Strike Back, mantap! Setelah melakoni istirahat dan makan siang supaya adil, saya pun berpindah perahu dan gabung bersama tim pengusaha warung Padang. Namanya juga wasit, jadi harus bisa adil dalam memberi penilaian dan membagi tempat. Beberapa kali saya mencoba menurunkan umpan dari atas perahu tim pengusaha warung Padang. Joran saya langsung melengkung tajam ditarik kuatnya tenaga ikan. Strike! Berat banget strike back mania. Ikan apa nih, nggak tahu nih. Halo, tes Joran. Tes Joran. Aduh, ini benar-benar pengganti fitness ini mah. Berat banget. Kekuatan tarikan ikan kali ini benar-benar membuat saya harus mengeluarkan tenaga ekstra nih Strike Back Mania. Untung saja tadi saya sudah sempat mengisi ulang tenaga. Saya semakin penasaran dengan ikan yang sedang saya hadapi kali ini. Wah, ini kalau dari tarikannya nih, kalau kata teman-teman, kayaknya treasure nih. Lama banget gak naik-naik. Padahal tadi umpannya belum sampai bawah. Kita main jigging, tapi umpannya belum sampai bawah, udah langsung ditarik terus nih. Udah berapa menit ini? Udah hampir 15 menit. Masih jauh. Jika memang benar treasure shark, berarti ini ikan hiu pertama saya yang tidak sengaja terkail. Perlahan tapi pasti, bayangan ikan mulai terlihat dari atas perahu nih Strike Back Mania. Dan benar saja, seekor treasure shark tidak sengaja terkail pada bagian ekornya. Treasure shark atau hiu rubah dapat ditemukan di lautan tropis hampir di seluruh dunia. Semangat. Hiu jenis ini biasanya hidup menyendiri, namun terkadang dapat terlihat berkawanan kecil sebanyak 3-5 ekor ketika mencari mangsa. Metal jig saya tersangkut di sirip belakang karena sudah menjadi karakternya dalam berburu mangsa. Dia akan mencambuk mangsanya menggunakan ekornya yang cukup panjang, kemudian akan melahap mangsanya yang sudah lemas atau mati. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, ikan hiu ini harus dirilis ya. Terlebih lagi, semua jenis hiu sudah masuk dalam daftar satwa air yang harus dilindungi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Latihan otot di laut. Strike! Menggunakan piranti kelas medium, Joran Oki terlihat melengkung dengan kuatnya. Perlahan namun pasti, ia mulai menggulung tali pancingnya untuk menyudahi perlawanan sang predator. Kembali seekor ikan gulama berhasil dinaikkan oleh tim pedagang nasi Padang. Sejatinya, gulama tergolong ikan nokturnal karena lebih aktif bergerak dan mencari makan saat cahaya matahari berkurang alias malam hari. Ia mudah ditemui di sekitar muara ataupun laut dengan dasar yang berlumpur atau berpasir. Mancing Mania Strike Back, mantap. Oke guys, jos. Walaupun terlihat biasa saja, namun jika ikan ini sudah berukuran babon alias 10 kilo ke up, harganya dapat mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah loh Strike Back Mania. Bukan karena rasa dagingnya yang sangat istimewa, melainkan gelembung renang yang dimiliki oleh ikan gulama inilah yang menjadi primadonanya. Gelembung renang atau swim bladder pada ikan berfungsi untuk organ pengatur daya apung. Organ inilah yang mengontrol posisi ikan dalam air, apakah mengapung, tenggelam, atau terus berada di dasar perairan. Jika ikan ingin mengapung ke arah permukaan, maka oksigen akan diisi penuh pada organ gelembung ini. Begitu pula sebaliknya,
Jika akan tenggelam ke dasar perairan, maka oksigen pada organ gelembung ikan akan dikeluarkan. Lalu kenapa gelembung ikan gulama atau tirusan ini mahal? Karena organ gelembung renang ikan gulama ini memiliki kualitas yang baik sehingga diaplikasikan dalam dunia medis. Gelembung renang milik ikan gulama ini digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan benang bedah untuk menjahit organ ataupun kulit manusia. Selain digunakan sebagai pembuatan benang bedah, gelembung renang ikan gulama ini mengandung kolagen yang bermanfaat untuk kesehatan kulit dan mampu meningkatkan metabolisme. Selesai saya mendaratkan hiu rubah, keriuhan kembali terjadi di perahu pekerja tambang. Strike! Piranti medium yang digunakan Rian terlihat menukik tajam ke bawah, menunjukkan perlawanan ikan dari kedalaman air tidaklah main-main. Rian mulai menggulung reel secara konsisten untuk memaksa ikan naik ke permukaan air. Semangat mas bro, jangan sampai moncel ya. Setelah bergelut selama kurang dari 5 menit, akhirnya ikan menyerah dan berhasil dinaikkan oleh Rian. Seekor ikan anggoli berhasil menghiasi parade strike dari tim pekerja tambang. Anggoli biasa ditemukan di kedalaman hampir antara 100 hingga 400 meter. Keunikan ikan ini adalah ia akan bergerak ke perairan yang dalam pada siang hari dan akan menuju pengairan dangkal ketika hari mulai gelap. Perilaku ini juga biasa disebut migrasi vertikal. Mancing mania strike back, mantap! Pertarungan kedua tim semakin seru nih Strike Back Mania. Saya jadi semakin penasaran, siapa yang akan mendapatkan ikan dengan ukuran terbesar? Dewi Fortuna kembali menyapa Oki. Liukan metal jignya berhasil mengganggu ketenangan sang predator. Strike! Strike! Gede mas ya. Tenaga ikan yang cukup kuat terlihat pada lengkungan coran Oki nih Strike Back Mania. Tampaknya kali ini Oki sedang menghadapi ikan dari kelas petarung. Tim Nasi Padang cukup percaya diri bahwa ini ikan yang menyambar umpan Oki berukuran lumayan besar. Setelah melewati periode tarik ulur melawan tenaga ikan, akhirnya seekor Alma Kojek berhasil landed di tangan dingin Oki. Akhirnya ready juga. Almaku ya? Ya, Almaku. Ikan Alma Kojek atau kue batu kuning merupakan salah satu favorit dari para pemancing. Keluarga ikan seriola ini terkenal kuat dan gesit dalam berenang. Rekor memancing yang pernah tercatat untuk berat ikan satu ini hampir mencapai 60 kg. Mancing mania strike back, mantap! Almaku! Hey! Hari semakin sore, potensi sambaran semakin banyak. Rian kembali menunjukkan tajinya sebagai angler sejati. Kembali metal jignya berhasil disambar ikan-ikan penghuni laut sekitar Puger. Strike! Weh. Rian terlihat sangat antusias dalam meladeni perlawanan ikan. Kurang dari 2 menit, ikan pun kehabisan tenaga. Seekor ikan cendro berukuran cukup besar berhasil mendarat dan menjadi koleksi variasi ikan tim pekerja tambang. Ikan cendro memiliki gigi-gigi runcing yang sangat tajam dan sering memutuskan tali pancing para angler. Panjang ikan ini dapat mencapai 1,5 meter dengan bobot hampir mencapai 5 kg. Mancing mania strike back, mantap! Cendro hasil tangkapan Rian resmi menjadi ikan terakhir yang berhasil dinaikkan para peserta dalam gelaran battle di perairan Puger, Kabupaten Jember. Tim pekerja tambang atau tim pedagang nasi padang telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan ikan terberat. Strike Back Mania, battle fishing yang sangat seru dari kedua tim akhirnya udah selesai nih dan saatnya pengumuman pemenang.
Pemenang battle fishing kali ini ditentukan dari ikan yang terberat. Nah, dari kedua tim nih udah bawa ikan andalan yang bakal ditimbang nih. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemenangnya? Oke, kita timbang dulu ya. Oke nih, kita timbang dulu dari tim pekerja tambang nih. Berapa biar dilihat disaksikan langsung nih. 2075. Sekarang dari tim pedagang nasi Padang berapa nih? Tolong ya tim juri di Oke. ya. Berapa? 1770. Benar-benar selisih yang sangat tipis ya Strike Back Mania. Oke, nah ini dia nih. Siapa nih yang bakal jadi pemenangnya? Dan pemenangnya adalah tim pekerja tambang. Yeay. Selamat untuk tim pekerja tambang atas kegigihannya dalam battle fishing di Laut Pugar. Mancing Mania Strike Back, mantap! Gelaran battle fishing telah usai. Untuk meredakan aroma persaingan, baiknya ikan hasil mancing kita olah menjadi kuliner khas yang mantap pastinya. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Songger nih dari tim pedagang nasi Padang. Sesuai dengan namanya, kita mau masak masakan khas Padang ya Mas ya? Benar. Nah, kita mau masak apa nih Mas namanya Mas? Ini mau masak gulai kepala ikan. Oh, ini dia nih. Gulai kepala ikan. Ikannya Ya. pakai ikan kurisi ya Mas ya? Ya benar, Oke. pakai kurisi bang. Gulai kepala ikan kali ini pastinya berbeda dengan gulai pada umumnya ya Strike Back Mania. Kepala ikan yang sudah dibersihkan langsung saya belah menjadi dua bagian. Tujuannya tak lain adalah supaya bumbu bisa lebih meresap ketika dimasak. Songger pun langsung sigap menyiapkan beberapa bumbu rempah yang harus dihaluskan. Gulai merupakan hidangan khas Melayu yang cita rasanya mendapat pengaruh dari India dan Timur Tengah. Hal tersebut bisa terlihat dari bumbunya yang kaya dan kuah santannya yang kental. Tahapan awal membuat gulai kepala ikan adalah proses memasak santannya. Setelah itu langsung dimasukkan bumbu rempah yang telah dihaluskan. Tambahkan asam kandis dan beberapa helai daun salam supaya muncul rasa asam dan sedapnya. Tak lupa tambahkan serai geprek untuk menghangatkan badan dari dalam. Aduk terus supaya santannya tidak pecah. Tambahkan setengah potong perasan jeruk ke dalam masakan biar rasanya lebih segar. Supaya tidak mubazir, setengahnya lagi kita peras ke kepala ikannya untuk menghilangkan aroma amis. Jika kuah santannya sudah mulai mendidih, barulah kita masukkan kepala ikan kurisinya ke kuah gulainya. Wow, tampilannya saja sudah menggoda mata dan membuat hati tergiur untuk segera menyantapnya ya Strike Back Mania. Gulainya sudah mau matang nih Strike Back Mania. Baiknya saya icip lebih dulu untuk memastikan rasanya. Takutnya kurang garam atau kurang banyak. Sabar dulu ya, masih ada tambahan bahan pelengkap lainnya berupa tomat hijau dan cabai merah nih. Kurang dari 1 jam, gulai kepala ikan kurisi sudah matang dan siap untuk meredakan tingginya tensi persaingan kedua tim.